Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fathur Rahman dengan NIM 2374-2004 dari Prodi D3 Teknik Otomotif. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas PPT saya yang berjudul polusi udara. Baik, saya akan membacakan PPT yang sudah saya buat. Pengertian polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran yang terjadi ketika udara terkontaminasi oleh zat kimia, partikel atau senyawa biologis yang dapat membahayakan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Zat-zat yang mencerminkan udara ini disebut polutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber, baik alami maupun akibat aktivitas manusia seperti asap knalpot kendaraan, asap pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penyakit pernafasan hingga penyakit serius seperti kanker paru-paru dan gangguan kondivaskular. Polusi udara mempengaruhi kesehatan manusia, antara lain partikulat di udara atau PM, ozon, O3, dan nitrogen dioksida atau NO2, sulfat dioksida, SO2, amonia, NH3, dan senyawa organik volatil, VOCs, serta karbon monoksida, CO. Partikel halus di udara yang berkurang lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 UM atau mikrometer, yang dikenal dengan PM2,5, yang dapat memasuki jauh ke dalam lampiran paru-paru dan masuk melalui jaringan aliran darah, mempengaruhi fungsi tubuh dan organ yang berperan. Partikel dapat dihasilkan baik secara langsung seperti karbon organik, karbon hitam, partikel mineral, debu rem, dan kehausan ban, atau membentuk atmosfer dari beberapa zat polutan yang dihasilkan seperti CO, SO2, NO2, VOCs, dan HN3. Dampak polusi udara bagi kesehatan, yaitu dampak polusi udara bagi kesehatan sangat luas dan berbahaya, meliputi 1. Gangguan pernafasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang menyebabkan sesak nafas dan bentuk kronis. 2. Risiko kanker paru-paru meningkatkan akibat paparan partikel polusi yang memicu pertumbuhan sel tidak normal. 3. Penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, stroke, dan gagal jantung yang diakibatkan oleh peradangan dan penyimpangan pembuluh darah. 4. Dampak pada ibu hamil dan janin seperti kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, keguguran, dan gangguan perkembangan janin. 5. Gangguan sistem saraf dan fungsi kognitif, termasuk risiko demensia dan gangguan belajar. 6. Penyakit autoimun dan yang dipicu oleh gangguan sistem kekebalan tubuh akibat polusi. 7. Iritasi mata, kulit gatal, dan peradangan saluran pernafasan. 8. Melemahnya sistem kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Baik, selanjutnya dampak polusi udara terhadap lingkungan. 1. Kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati. 2. Hujan asam yang merusak tanaman dan tanah. 3. Perubahan iklim akibat peningkatan gas rumah kaca. 4. Penurunan kualitas udara secara umum yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dampak polusi udara terhadap iklim, yaitu efek rumah kaca, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, perubahan cuaca. Cara mengurangi polusi udara. 1. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ganti dengan bersepeda, jalan kaki, atau transportasi umum seperti MRT atau BRT. Jika harus pakai mobil kopling berbagai tumpangan, bisa kontaminasi hingga 50%. Pilihan bahan bakar rendah, sulfur, atau kendaraan listrik. 2. Hemat energi. Gunakan AC dan kulkas hemat energi.
Matikan peralatan listrik saat tidak dipakai untuk kurangi beban pembangkitan listrik pembakaran bahan fosil. Ini bisa hemat 10-20% emisi rumah tangga. 3. Tanam dan rawat hijau. 1 pohon dewasa bisa menyerap 22 kg CO per tahun. Tanam di rumah bakal atau ikut program gerakan tanam pohon dan pemerintah. 4. Kelola sampah dengan baik, daur ulang plastik, kertas dan organik, hingga pembakaran sampah yang melepaskan partikel berbahaya. Gunakan kompos untuk pupuk alami. 5. Pemilihan produk rendah emisi. Beli barang lokal untuk kurangi transportasi jarak jauh. Hindari pestisida kimia di kebun, ganti dengan organik. Contoh kasus lokal di Indonesia. Contoh sukses lokal seperti program Jakarta Bebas Polusi yang menggabungkan sistem on-event dan penanaman pohon telah mengurangi emisi hingga 18% pada 2022. Sementara di regional Singapura, Grand Plan 2030 mempertahankan AQ dan bahwa 50 regulasi ketat dan inovasi tanaman vertikal secara global. China Blue Sky Campaign berhasil menurunkan polusi di Beijing hingga 40% sejak 2013 dengan integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat. Memberikan pelajaran beberapa bahwa kombinasi regulasi, inovasi dan keterlibatan publik adalah kunci sukses keberlanjutan yang bisa kita adaptasi di Indonesia. Visual before after foto Jakarta dan pada kasus global. Catatan: gunakan cerita inspiratif untuk memotivasi idealis. Kesimpulan: polusi udara merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia, dapat menyebabkan berbagai gangguan mulai dari masalah pernafasan seperti asma dan bronkitis hingga penyakitan kronis seperti kanker paru-paru, serangan jantung dan stroke. Paparan polutan seperti partikel halus PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida dapat merusak saluran pernafasan, mengganggu suplai oksigen dalam darah, serta memicu beradang pada pembuluh darah. Selain itu, polusi udara juga berdampak buruk pada ibu hamil dan janin, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan gangguan perkembangan. Tidak hanya itu, polusi udara dapat menurunkan fungsi kognitif, melemahnya sistem kekebalan tubuh, serta berkontribusi pada penyakit neurologis dan gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, upaya pengendalian dan pencegahan polusi udara sangatlah penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Baik, segitulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Alangkah baiknya kita untuk menjaga lingkungan supaya tidak terjadi polusi udara dan pencemaran lingkungan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.